Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Portal pembatas ketinggian di Jembatan Ogan, Jalan Lintas Sumatera Seberang Ulu 1 Palembang roboh usai ditabrak sebuah kendaraan pengaduk beton pada Sabtu 15 November 2025 siang. Sopir truk diduga lalai karena tak melihat pelang peringatan dan mengira kendaraannya masih bisa melewati portal. Saat truk melaju turun dari jembatan, bagian belakang kendaraan tersangkut dan menghantam portal hingga ambruk, nyaris menimpa pengendara lain. Ya baru bongkar tadi, Pak. Sini kan bongkarnya, nggak perlu jauh. Dia kira tadi bisa lewat. Dia tidak tahu kan bahwa nyantuk sedikit, gak nyampak jatuh. Ya di tengah. Jadi saya pinggirkan, campak dulu, pinggir jangan sampai ganggu lalu lintas, Pak. Ini mau kemana kita? Balik ke produksi lagi. Oh, kita nggak ngukur ya, kita nggak tahu ya? Nggak tahu, tadi memang sebelahnya tadi lewat sebelah sana kan. Oh, lewat kalau jembatan sebelah sana kan bisa. Ya, biasa kalau lewat sini nggak bisa kan, nggak bisa. Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kejadian. Sopir terancam sanksi karena portal sudah dilengkapi tanda batas ketinggian. Sebenarnya ini pelanggaran dan juga ini kecelakaan lalu lintas. Nanti akan kami periksa sopir sama pemilik kendaraan kami periksa karena ini sudah ada ketentuan kendaraan tidak boleh lebih dari 3,5 meter. Ini mungkin 4 meter lebih ini. Nah, makanya dipasang ini biar tidak menabrak jembatan Ogan. Nanti mobil akan kita amankan di pos Laka dan juga akan kami laporkan ke pihak pemerintah karena ini kerugiannya pemerintah. Ini 310 ayat 1 ini. Tentang apa, Bang? Kecelakaan lalu lintas yang kerugian material. Pihak pengelola juga menuntut pertanggungjawaban perusahaan kendaraan. Ini Habim portal ya, Pak? Habim portal. Ya, nanti kita untuk pengecekan yang dari Bapak yang nabraknya, nanti PT-nya nanti kita kalau data-datanya udah lengkap nanti kita minta pertanggungjawaban dari mereka. Bangunnya ini kemarin itu sekitar berapa ya? Hampir 100-an lah. Oh, 100 jutaan ya? Ya, kurang lebih lah. Insiden ini sempat memicu kemacetan hingga 1 km akibat jalur yang menyempit. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pengedar narkoba di Palembang TU dan EA ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dalam operasi terpisah. TU lebih dulu dibekuk di Jalan Tanjung Api-Api pada Jumat 3 Oktober 2025 lalu. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap EA di depan sebuah mal di Jalan Letkol Iskandar, Kamis 9 Oktober 2025. Dari kedua tersangka, petugas menyita 1,1 kg sabu. Untuk mencegah penyalahgunaan, barang bukti itu dimusnahkan dengan cara di-blender. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kiranya tidak disalahgunakan barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan dengan harapan menghindari daripada penyalahgunaan oknum-oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan atas barang bukti jenis narkotika tersebut sendiri. Jaringan mana kalau yang tersangka ini? Yang ini di daerah PIM, di kurang lebih alamatnya TKP di mana tadi ya? Iya Mas, depan PIM ya. Jadi kita melakukan pembuntutan orang yang dicurigai dan kita mapping. Setelah kita melakukan upaya paksa, ternyata kita menemukan barang bukti narkoba. Buah dari perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harian Syahlimantara, Komisaris Perusahaan Perkapalan mendatangi Polda Sumsel untuk menanyakan laporan dugaan penggelapan kapal tongkang milik perusahaannya.
Laporan itu telah ia ajukan sejak 12 Februari 2024, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka, meski ia mendapat informasi SPDP sudah dikirim ke kejaksaan. Kasus ini bermula ketika kapal tongkang perusahaannya disewa seorang warga Jakarta, Salma Ali, untuk mengangkut batu split ke Sumatera Selatan. Hingga masa sewa berakhir, kapal tak kunjung dikembalikan dan penyewa menghilang. Penelusuran menunjukkan kapal tersebut ditahan agen pelayaran. Hari mengaku telah menunjukkan bukti kepemilikan untuk mengambil kapal dan dokumennya, namun ditolak karena harus menghadirkan Salma Ali yang kini berstatus DPO Polda Banten. Kita cari-cari, ketemulah agen pelayaran PT Tiramana Samudra Nusa. Setelah itu kita tanya, mau kita ambil dokumen kapal ini. Nah, mereka menanyakan bukti-bukti kepemilikan. Sudah kita jelasin bukti kepemilikan. Kita temuin di kantor dia. Terus dia tetap ngotot tidak mau mengembalikan. Nah, dengan alasan harus ada Salma Ali-nya penyewa. Sedangkan Salma Ali-nya DPO Polda Banten. Polisi membenarkan laporan tersebut dan menyatakan akan menelusuri kembali proses penyidikannya. Saat ini laporan tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan akan terus berjalan, dan penyidik tidak akan berhenti untuk mengembangkan ataupun mencari pelakunya. Pemilik tongkang berharap penyelidikan segera mendapat kejelasan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah curah hujan yang terus meningkat, kewaspadaan banjir kembali menjadi perhatian warga Lorong Kemuning, Pipareja, Kemuning, Palembang. Pada Jumat 14 November 2025, warga bersama petugas bergotong royong membersihkan drainase dan saluran air yang mulai dipenuhi sedimen. Kegiatan rutin yang digelar setiap pekan ini menjadi cara warga menjaga lingkungan tetap aman, terutama karena wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir, akibat posisinya yang berdekatan dengan aliran Sungai Bendung. Nah, sesungguhnya masyarakat ini bisa digerakkan. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana ini memotivasi masyarakat ini agar mereka mampu menggerakkan masyarakat ini tidak hanya disahkan kepada pemerintah, tapi masyarakat sendiri yang berbuat. Itu yang seharusnya. Ini diteruskan kegiatan ini. Jangan sampai terputus, karena manfaatnya luar biasa bagi kami. Dengan dukungan pemerintah kelurahan, warga semakin terdorong untuk terlibat aktif dalam perawatan drainase. Di musim hujan ini diharapkan warga masyarakat senantiasa selalu memperhatikan lingkungannya dengan membersihkan drainase di lingkungannya masing-masing. Memasuki musim hujan, jadi fokusnya ke drainase yang memang sudah di wilayah Kemuning, salah satu wilayah kecamatan yang memang rawan banjir. Kerja bareng yang dilakukan secara konsisten, warga berharap titik-titik genangan di kawasan ini dapat berkurang dan risiko banjir bisa ditekan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengurangi resiko banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memetakan ulang area rawan genangan. Pergeseran titik banjir kini terlihat mengarah ke wilayah pinggiran seiring menyusutnya kawasan rawa dan masifnya pembangunan pemukiman baru. Rawan banjir sekarang sebenarnya di daerah-daerah pinggiran mulai. Karena kenapa? Kondisi rawa-rawa, saya minta juga dari bidang SDA untuk menginventarisir data-data potensi genangan-genangan air yang akan terjadi khususnya di wilayah perpinggiran ya, yang sudah mulai pengembangan wilayah-wilayah baru. Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUPR menyiagakan tim gerak cepat di seluruh titik rawan dan rumah pompa untuk memastikan penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian talk show pelayanan hukum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumsel. Di dalamnya beragam karya kreatif warga binaan dipajang, mulai dari kuliner, wastra, kerajinan, hingga inovasi yang lahir dari ruang-ruang pembinaan. Salah satu yang menarik perhatian adalah hasil budidaya maggot dari lapas kelas 1 Palembang. Tumpukan sampah yang selama ini menjadi persoalan di lapas berkapasitas padat diolah menjadi sumber manfaat, maggot yang dapat digunakan sebagai pakan ternak maupun pupuk organik.
Beragam pelatihan dan keterampilan yang diberikan diharapkan mampu menjadi bekal bagi warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat. Dengan harapan keterampilan yang telah diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Palembang dapat dijadikan satu modal untuk warga binaan pada saat bebas nantinya. Dukungan serupa tampak dari para pengunjung yang antusias melihat karya-karya tersebut, seolah menyadarkan bahwa kesempatan kedua selalu mungkin diberikan. Dari produk-produk mereka ini bermanfaat sekali untuk masyarakat, bisa juga dibeli di platform digital. Jadi tidak menutup kemungkinan ya para binaan lapas bisa menghasilkan kreasi-kreasi seperti ini ya? Iya. Melalui pameran, masyarakat diajak melihat bahwa warga binaan bisa berkarya, memperbaiki diri, dan berdiri lebih mandiri selama ada ruang dorongan moral dan motivasi untuk melangkah kembali. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera trap memperlihatkan anak gajah berusia 2 tahun berjalan tertatih di tengah hutan Waikambas, Lampung Timur. Penelusuran petugas menemukan gajah jantan itu mengalami luka di kaki depan dan belakang akibat jerat pemburu. Tim rescue segera mengevakuasi, melepaskan kawat, dan memberikan perawatan pemulihan. Setelah kondisinya stabil, anak gajah tersebut dilepas kembali ke induk dan kelompoknya. Langsung tim menuju lokasi dan menemukan anak gajah yang terkena jerat bersama rombongannya. Langsung kita lakukan treatment dan alhamdulillah kondisinya membaik dan bisa langsung kita rilis. Kalau kondisinya karena sepertinya itu sudah sangat lama ya, diperkirakan sekitar 3 bulanan itu kondisinya udah membekas gitu kan. Untuk memastikan perilaku dan kesehatannya tetap normal, petugas gabungan kini melakukan pengawasan intensif selama sepekan. Tengku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Ya, ada berapa lagi temenggung kelompoknya yang belum dapat bantuan. Pasca terungkapnya penculikan balita asal Makassar yang ditemukan di permukiman orang rimba di Marangin, pemerintah daerah mengumpulkan 15 tumenggung di rumah dinas bupati untuk memberikan pemahaman hukum dan mencegah kejadian serupa terulang. Dalam pertemuan itu, para tumenggung berdialog mengenai pentingnya kehati-hatian dalam proses adopsi anak. Pemerintah daerah berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, sekaligus mendorong masyarakat adat lebih menyadari pentingnya aturan hukum dalam setiap tindakan sosial mereka. Artinya saya mengingatkan para temenggung dan warganya untuk berhati-hati. Nah, karena mengadopsi anak itu boleh, ya, tapi ada aturannya. Jangan karena kebaikan kita atau tidak ngertian kita ketika orang menitipkan bayi atau dan sebagainya alasannya, kemudian kita menampung itu. Nah, kemudian menjadi masalah hukum. Jangan sampai nanti ada warga saya dianggap terjadi perdagangan manusia. Sebelumnya, balita asal Makassar dilaporkan hilang dan ditemukan polisi di kawasan Orang Rimba sebelum akhirnya dikembalikan pada keluarganya. Wiradani Damanik, Kompas TV, Merangin, Jambi. Usai melalui proses pemulangan yang panjang, jenazah Adelia Mesya, pekerja migran ilegal asal Seluma, tiba di Bengkulu. Kedatangan jenazah yang diangkut dengan kargo pesawat disambut keluarga yang telah menunggu bersama jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Sebelum tiba di Bengkulu, jenazah Adelia sempat transit di Denpasar dan Jakarta. Setibanya di daerah asal, jenazah langsung dibawa menuju desa Kampai, Talo untuk dimakamkan. Pemerintah provinsi turut membantu proses pemulangan karena tingginya biaya, mengingat Adelia berangkat sebagai pekerja migran ilegal. Setelah melalui proses yang cukup panjang, kemudian ini jenazah langsung dibawa untuk dikebumikan di Kampai, tempat asal beliau. Dan tentu pemerintah daerah ini karena kemanusiaan
Pak Gubernur, Pak Helmi, dan Pak Wakil Gubernur, Pak Mian memang memberikan perhatian yang serius. Sebelum meninggal, ia sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jepang sejak akhir November, namun dinyatakan meninggal pada 7 November akibat sakit yang dideritanya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Ari, pemuda asal Pangkal Pinang, mengubah bangunan lama di halaman rumahnya menjadi warung kopi berkonsep interaksi langsung antara barista dan pengunjung. Suasana akrab tercipta saat pelanggan menikmati seduhan kopi sambil berbincang tentang proses olahan hingga ragam biji yang digunakan. Menarik sih, kayak lebih tahu tentang kopi, lebih dalam. Lebih dalam lagi gitu. Biasanya abang sebelumnya abang udah tahu belum kopi lebih dasarnya? Dasar-dasarnya sih basicnya tahu, tapi belum yang begitu dalam tentang kopi. Untuk menghadirkan pengalaman berbeda setiap kunjungan, Ari rutin mengganti biji kopi lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya konsepnya tuh sebenarnya interaksi sih, benar. Makanya kayak dibukanya tuh kayak open bar gitu, dan kita juga di sini mengedepankan ngobrol dengan customer gitu, karena emang pasti customer membawa cerita masing-masing dari luar kan, dan saya di sini membantu customer untuk meluangkan apa yang mereka pikirkan gitu. Berkat kreativitas dan keberaniannya memulai usaha dari rumah, ia mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulan, sekaligus menunjukkan peluang bisa lahir dari ruang sederhana yang dikelola dengan penuh ide. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Aksi pencurian 2 sepeda motor di salah satu rumah kos di Jalan Gubernur Haji Bastari, 8 Ulu Cakabaring, Palembang, terekam kamera pengawas. 2 pelaku terlihat berbagi peran, satu merusak kunci kontak dan mendorong motor keluar kos, sementara rekan lain mengawasi situasi. Untuk menghilangkan kecurigaan, mesin motor baru dinyalakan di luar area kos. Saat peristiwa terjadi, korban sedang istirahat di dalam kamar dan baru menyadari setelah diberitahu pemilik kos. Itu pakai kunci tambahan enggak? Tidak. Tidak pakai kunci tambahan ya? Motor apa deh yang hilang? Honda Beat. Itu terekam CCTV ya? Iya. Ketahuan kalau misalnya dicuri orang tuh dari CCTV-nya. Uang berapa pelaku? 3. 3 ya? Pertama yang diambil tuh Scoopy, habis itu baru Honda Beat. Oh, 2 motor berarti ya? Dalam satu malam itu 2 motor? Kasus ini telah dilaporkan dan sedang dalam penanganan Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Teka-teki penyebab memerah dan lebamnya mata siswi SD di Palembang akhirnya terungkap. Setelah menerima hasil visum rumah sakit, penyidik menyimpulkan tidak ada tanda kekerasan baik benda tumpul maupun tajam di area mata. Diagnosis medis menyatakan F mengalami pertusis atau batuk rejan yang memicu radang pada mata. Kami sudah mendapatkan hasil visum ad repertum yang menunjukkan bahwasannya pada di sekitar mata tidak menunjukkan adanya tanda-tanda benda tumpul, benda tajam, goresan yang menyebabkan mata merah pada mata korban FR tersebut. Yang terjadi adalah korban saat itu waktu diperiksa mengalami gejala batuk rejan, batuk yang luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, Satreskrim Polrestabes Palembang menghentikan penyelidikan laporan dugaan kekerasan yang sebelumnya diajukan pihak keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah memeriksa 107 saksi, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank. Mereka adalah WS, Direktur PT BSS sejak 2016 sekaligus Direktur PT SAL.
MS Komisaris PT BSS periode 2016-2022, DO Junior Analis Kredit pada Divisi Risiko Kredit Kantor Pusat Bank, ED Akun Officer dan Relationship Manager Agribisnis periode 2010-2012, RA Relationship Manager Divisi Agribisnis periode 2011-2019, serta ML Junior Analis Kredit tahun 2013. Kasus ini bermula saat WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS senilai Rp765 miliar. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai Rp677 miliar pada 2013. Dalam prosesnya, tersangka diduga memasukkan data fiktif dalam dokumen pengajuan kredit, sehingga dana yang dikucurkan tidak dapat dikembalikan alias macet. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp1,6 triliun. Estimasi kerugian terhadap perkara ini sudah ada perhitungan kerugian negaranya, kurang lebih Rp1.689 miliar 477 juta 492 rupiah 983 rupiah, ini estimasinya. Dan sampai saat ini sudah dilakukan suatu penyitaan aset ya, yang sudah dilakukan pelelangan oleh penyidik sebesar 506 miliar 150 juta. Artinya masih ada sisa kerugian negara yang belum terbayarkan sebesar 1,1 triliun 83 miliar 327 juta 492 rupiah 983 rupiah. Ini akan terus kami upayakan pola proses-proses penyitaan ke depannya. Para tersangka kini ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk oknum di bank tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan sepasang suami istri datang berboncengan ke sebuah minimarket di Talang Jambe, Palembang. Saat situasi parkiran sepi, salah satu pelaku turun dan merusak kunci kontak sepeda motor milik pengunjung sebelum kabur bersama pasangannya. Video aksi mereka yang viral di media sosial menjadi petunjuk polisi hingga menangkap keduanya di Dusun Talang Andong, Desa Sungai Rebo, Banyuasin. Dari hasil penyelidikan, tersangka bernama Bambang diketahui sudah 3 kali melakukan pencurian motor. Dalam aksinya kali ini ia mengajak sang istri Nabila. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu pelaku curanmor, yang mana keduanya suami istri. Yang pelaku yang laki itu sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Berbagi perannya seperti apa Bang suami istri ini? Untuk perannya, untuk si istri sebagai joki, untuk si pelaku sebagai pemetik. Untuk TKP berapa? Untuk TKP itu ada 3 TKP di daerah Talang Jambi, di daerah Sukarami, kemudian di daerah Semabang. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja Bang? Untuk barang bukti yang diamankan itu ada sarana yang digunakan, kemudian CCTV, pakaian yang pada saat digunakan pada saat di lokasi, ada helm, kemudian untuk barang bukti kendaraan masih dalam proses pengembangan. Kini pasangan tersebut ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. Dalam rekaman, para pelaku memanjat dan melepas besi penyangga menara sepanjang 100 meter menggunakan kunci lalu membawa hasil curian tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 pelaku berinisial TH, EN, RI, dan AA, warga Mariana Ilir, Banyuasin. Salah satu pelaku yang melawan saat penangkapan dilumpuhkan dengan tembakan. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah 4 kali beraksi di lokasi yang sama. Besi curian dijual ke pengepul barang bekas. Melakukan pengamanan terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan besi bracing. Berdasarkan keterangan dari pelaku, para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di tempat yang sama. Hasil curian tersebut mereka jual kepada penjual rongsokan keliling yang menggunakan bentor. Mereka melakukan aksinya dengan cara memanjat pagar. Kemudian pelaku melepaskan besi bracing penyangga tower
dengan melepaskan baut menggunakan kunci pas. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah suasana saat warga berteriak dan mengejar dua pelaku pencurian sepeda motor yang berusaha kabur. Satu pelaku berhasil lolos sementara rekannya terluka setelah tertangkap massa. Peristiwa terjadi di Jalan Husni Tamrin, Sukabangun, Sukarami, Palembang, Senin 10 November 2025 malam lalu. Saat itu kedua pelaku kedapatan mendorong sepeda motor keluar dari rumah warga. Aksi mereka menarik perhatian pengunjung kafe di sebuah lokasi karena pelaku kesulitan menyalakan mesin motor. Pas dijenguk ada uangnya kan, kawan aku sudah turun lah, sudah aku turun tunggu depannya. Ditunggulah semua kawan di depannya. Nah pas cucu dalam hidup setangnya sudah terbuka, lalu aku dorong motornya, disuruh step. Nah dia ini pas ada masak, ditinggalnya aku, tinggal pulak motornya lari aku. Bayar utang slot. Utang slot. Nyabu juga. Motor jual mana? Di Dusun, Pak. Pelaku kemudian diamankan polisi yang tengah berpatroli. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku bernama Hadiansyah, residivis kasus serupa yang baru bebas pada Mei 2025. Ia mengaku hasil curian digunakan untuk membayar hutang judi online. Satu orang pelaku, yang mana satu orang pelakunya lagi berhasil melarikan diri. Pelaku ini adalah pelaku curanmor, yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatan Ras terhadap pelaku ini. Polisi kini masih memburu rekan pelaku yang melarikan diri dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian di lokasi lain. Hadi kembali ditahan dan harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Revalina, seorang mahasiswi di Palembang, melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban penipuan melalui aplikasi Telegram. Kasus bermula saat ia diundang ke grup oleh seorang yang menawarkan pekerjaan memberi tanda suka pada video di TikTok. Pada tugas awal, korban mendapatkan komisi Rp100.000 setelah menyelesaikan 3 video. Namun untuk level berikutnya, pelaku meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai syarat pencairan komisi. Setelah mentransfer hingga Rp7 juta tanpa hasil, korban baru menyadari telah ditipu. Itu penipuan dari Telegram. Kasusnya itu pertama di-invite ke grup, itu sama orang yang dikenal. Jadi pertamanya itu kan disuruh ngerjain tugas dari link, terus mereka kasih duit sebesar 100.000 awalnya. Terus sampai tugas kena. Terus untuk melanjut ke tugas 7, 8, 9, 10 itu kan katanya dapat komisi lebih besar. Jadi disuruh top up, awalnya disuruh pasang dulu untuk daftar member. Setelah daftar member itu, jadi lanjut untuk kerjain tugas. Tugasnya itu kalau mau dikerjain harus bayar. Yang pertama itu 1,2. Yang ketiga disuruh top up 5 juta, terus beku saldonya katanya mereka tuh. Terus habis itu disuruh top up 16 juta. Tapi baru sadar kalau itu penipuan gitu. Karena kan aku chat member yang lain juga gitu, ternyata itu komplotan dari mereka. Laporan korban kini diterima di Polda Sumsel dan tengah ditindaklanjuti pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. RH, mahasiswi di Palembang, menjadi korban penganiayaan mantan teman prianya di kosnya di kawasan Pak Jo, Siring Agung. Korban mengalami memar setelah mendapat kekerasan. Kekerasan itu bermula saat keduanya melakukan panggilan video. Pelaku menuduh korban menyembunyikan sesuatu dan memaksanya merekam layar. Saat panggilan terputus, pelaku marah dan menuduh korban sengaja memutuskan sambungan. Keesokan paginya, pelaku mendatangi kos korban dan melakukan penganiayaan hingga kepala korban sempat terbentur dinding. Pelaporan penganiayaan. Oh, berapa kali dianiaya? Udah sering sih, Sudah. tapi kalau untuk kekerasan baru kali ini yang paling keras. Sekali. Mantan pacar. Mantan pacar. Motifnya apa dia menganiaya? Cuma masalah sepele sih ribut tadi. Terakhir menganiaya apa? Karena apa dia? Karena kesel. Kesel apa maksudnya? Katanya aku nggak jujur, padahal aku udah jujur. Iya.
Laporan korban telah diterima SPKT Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. H ditangkap di pasar retail Jakabaring, Palembang setelah tertangkap melakukan aksi tak terpuji di tengah keramaian pada Minggu 9 November 2025 lalu. Sebelum diamankan petugas, pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang geram hingga terluka. Menurut saksi mata, pelaku menempel pada sejumlah wanita yang sedang berbelanja dan memperlihatkan bagian pribadinya. Teriakan korban menarik perhatian pengunjung lain yang kemudian ramai-ramai menangkap pelaku. Menanggapi laporan dari pedagang dan uang belanja tentang pelecehan, tersangka ini kedapatan tertangkap tangan sedang melakukan mengeluarkan alat vitalnya di keramaian. Tengok tadi, kalau nanya tuh tidak, dia tuh selalu ganti posisi. Seandainya dia sudah ngiringi cewek ini, sudahnya tuh agak cewek itu mungkin belok, dia berhenti, ngiring cari lagi korban lain, dia ngiringi lagi. Dia tuh selalu butuh cewek, pokoknya mepet, selalu mepet. Berdasarkan laporan warga dan pedagang, H diketahui sering melakukan aksi serupa di pasar tersebut. Kali ini pelaku berhasil diamankan petugas keamanan dan diserahkan ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelaku curas Densyah ditangkap polisi di kediamannya di perumahan Geria Prabu Indah Prima, Karangjaya, Prabu Muli Timur setelah menusuk korban dan merampas sepeda motornya. Kejadian terjadi saat korban mengantar pelaku di kawasan Puyang, Gunung Ibul. Pelaku awalnya menelpon korban dengan alasan minta dijemput di pasar, lalu meminta melewati kawasan Islamic Center dengan dalih mengantar pesanan jahitan. Saat berhenti untuk buang air kecil, pelaku tiba-tiba menusuk korban hingga terjatuh dan motornya dibawa kabur. Modusnya yaitu pelaku yang mana meminta diantarkan oleh korban untuk ke daerah di Prabu Muli Timur, melewati Islamic Center, yang mana kebetulan daerah tersebut terkenal agak sepi. Oleh karena itu pelaku pada saat di jalan berhenti, berpura-pura untuk kencing, tapi kemudian melakukan aksi di mana pelaku menusuk korban di lengan dan di bagian tubuh, sehingga korban melepaskan kendaraan dan pelaku berhasil membawa kendaraan. Dan Polres Prabu Muli berhasil bergerak cepat untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Karena perbuatannya, Densyah terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah rumah semi permanen 2 lantai di Jalan Fakih Usman 1 Ulu seberang Ulu 1 Palembang hangus terbakar pada Kamis 13 November 2025 petang lalu. Api pertama kali muncul di lantai 2 yang sedang kosong, lalu cepat menjalar ke lantai bawah karena banyaknya material mudah terbakar. Kobaran api menghabiskan seluruh isi rumah sebelum akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Hanya 1 rumah, namun yang terdampak ada 4 rumah, kiri, kanan, dan depan yang belakang. Untuk sementara penyebab dari arus pendek menurut keterangan daripada saksi yang ada di lokasi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di lantai 2. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang. Raden Zainal Arif, hakim senior yang juga dikenal sebagai juru bicara pengadilan, meninggal dunia pada Rabu 12 November 2025 pagi. Ia ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Dwi Kora setelah petugas keamanan membuka pintu yang tak kunjung dibuka sejak pagi. Sebelumnya almarhum sempat mengeluhkan sakit pada bagian dada, namun tetap menjalankan tugas seperti biasa. Kepergian Raden Zainal Arif meninggalkan duka mendalam bagi para kolega yang mengenalnya sebagai sosok teladan dan rendah hati. Pada hari ia wafat, almarhum dijadwalkan memutus 5 perkara pidana umum. Pengadilan Negeri Palembang sangat berduka, yang mana sahabat kami, rekan kami, Bapak Raden Zainal Arif, SHMH, telah berpulang ke rahmatullah.
yang mana beliau merupakan hakim teladan PPS Palembang dan panutan kami semua. Ternyata Allah berkehendak lain, atau beliau lebih dicintai oleh Allah dan kembali kepada Tuhan. Setelah pemeriksaan medis di Rumah Sakit Caritas, Pengadilan Negeri Palembang menggelar upacara pelepasan jenazah pada Rabu sore. Almarhum kemudian diberangkatkan ke Bandung untuk dimakamkan di pemakaman keluarga pada Kamis 13 November 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aldo Setiawan, warga Sungai Selayur, Kalidoni, ditangkap setelah mencuri 2 unit sound system dan 1 piringan simbal di gereja HKI. Ia masuk dengan memanjat atap samping dan merusak jendela saat kondisi gereja sepi, lalu mengambil peralatan musik yang ada di dalamnya. Usai menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap Aldo di sekitar kos di Jalan Perjuangan, Sukawinatan. Seluruh barang curian masih utuh dan belum sempat dijual. Dari penelusuran petugas, Aldo diketahui merupakan mantan residivis kasus serupa pada 2017. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Subdit 3 Jatan Polres Sumsel. Modusnya yang mana pelaku dengan menggunakan alat untuk membuka jendela ke bagian gereja, sehingga pelaku bisa masuk mengakses ke dalam gereja dan mengambil perlengkapan atau peralatan sound system yang ada di gereja tersebut. Karena perbuatannya, tersangka kembali terancam hukuman paling lama 7 tahun. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sumsel United tampil agresif sejak peluit awal. Menguasai permainan, mereka mengamankan 3 gol lewat Aziz Hutagalung menit ke-31, Diego Daloka menit 45, dan Muhammad Syahril menit ke-90. Persikat Depok hanya mampu membalas 1 gol melalui Fikri Ardiansyah menit 54 sebelum laga berakhir 3-1 untuk tuan rumah. Meski bermain dengan 10 pemain, usai kartu merah Rahmat Hidayat, Sumsel United tetap menjaga ritme dan meraih poin penuh. Tapi sekali lagi, perjalanan kita masih jauh, karena tangga kita masih banyak. Masih ada 17 pertandingan lagi yang harus kita harungi. Tetap membumi, tetap rendah hati, jangan pernah sombong. Itu aja. Di sisi lain, Persikat Depok kesulitan mengembangkan permainan, terutama dengan hujan yang memperlambat tempo dan rapatnya lini belakang tuan rumah. Memang tidak sangat baik defense dari Sumsel, sehingga kami kesulitan sama sekali. Terakhir mereka malah bisa menambah gol. Ini sangat buat tim Sumsel. Tambahan 3 poin ini mengantar Sumsel United naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 17 poin dari 10 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih Nova Arianto bersama pemain timnas U17 dan ofisial tiba di Indonesia melalui kedatangan Bandara 3 Soekarno-Hatta Rabu pagi. Secara tertutup di gedung VVIP Terminal 3, kedatangan skuad Garuda Asia disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran pengurus dan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Kedatangan Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan terima kasih atas perjuangan Garuda Asia mencipta sejarah meraih kemenangan dari Honduras dengan skor 2-1. Sejarah yang tercipta apa? Menang pertama. Menang pertama di Piala Dunia loh. Ya, menang pertama di Piala Dunia. Kita nggak bisa melihat itu 17, 20 atau senior, tapi itu sejarah. Jadi terima kasih. Sementara, sang pelatih Nova Arianto bilang selain naik kelas, Evandro Florasta dan kolega mendapat bekal pengalaman berharga di Piala Dunia U17. Masalah psikis sangat-sangat berpengaruh ya di level sepak bola yang secara levelnya cukup tinggi ya, dan saya bilang pemain harus bisa belajar banyak di Piala Dunia dan itu yang akan mereka bawa nanti sampai di senior. Ini dan sekali lagi ini menjadi sejarah baru bagi persepak bola Indonesia dan saya bersyukur, sekali lagi saya terima kasih dengan pemain yang telah berjuang ya. Garuda Asia gagal melangkah ke fase gugur setelah finish di posisi 10 peringkat 3 terbaik. Hanya 8 tim yang berhak melangkah ke 32 besar. Rinintani Kenadini Anissa, Kompas TV, Tangerang, Banten.
Meski kompetisi libur karena jeda internasional, Persib Bandung tetap berlatih demi menjaga kondisi fisik pemain. Terlebih, Maung Bandung juga harus membagi fokus antara Super League Indonesia dan AFC Champions League 2. Para pemain hadir latihan di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api, termasuk 2 penggawa Garuda, Tom Haye dan Eliano Reinders. Namun latihan ini tanpa di bawah arahan langsung sang pelatih Boyan Hodak. Usut punya usut, ahli pikir strategi 54 tahun tengah pulang ke negaranya Kroasia. Terlihat dari akun jejaring sosial Instagram pribadinya, Boyan Hodak berfoto dengan kapten timnas Kroasia Luka Modric yang juga pulang untuk membela negara di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Setelah jeda internasional, Maung Bandung akan kembali berjuang di Super League menjamu Dewa United 21 November. Selanjutnya, Maung Bandung harus tandang ke markas Lion City Sailor pada laga AFC Champions League 2. Tiba di Indonesia, timnas sepak bola U23 mulai disambut para supporter di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pasukan Elang Muda akan melakoni 2 laga uji coba pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari 20 pemain yang diboyong pelatih Fausendi Ziawa, gelandang bertahan Manchester United U21 Seko Kone menjadi sorotan. Selain itu, Mali juga memboyong penggawa AS Monaco, Boubacar Dembaga, serta Moulaye Haidara, penggawa Rapid Wien. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memimpin langsung presentasi kesiapan Piala Dunia 2026 dari Kompleks Budaya Los Pinos. Ia menegaskan Meksiko siap menyambut jutaan pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Mereka pun sudah melakukan berbagai persiapan besar, termasuk peningkatan fasilitas transportasi dan infrastruktur publik. Pemerintah Meksiko juga memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh tamu internasional dengan menyiapkan jaringan komunikasi terpadu antar stadion, hotel, dan area publik di seluruh kota penyelenggara. Dengan semangat persahabatan lintas negara, Meksiko berharap dapat memperlihatkan wajah terbaiknya di mata dunia, baik sebagai tuan rumah yang ramah dan sebagai bangsa yang kaya budaya serta sejarah. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.